Saat dengar nama Raden Saleh, biasanya yang terlintas di pikiran kalian pasti lukisan Dal dengan penangkapan Diponegoro yang membalas narasi kolonial versi Pieneman, dan juga bangsawan kaya yang menyumbangkan tanah di Cikini, cikal bakal kebun binatang pertama di Batavia. Tapi kali ini bukan soal pangeran atau harimau di kandang. Kita akan melihat lukisan yang tampak tenang, tapi sebenarnya menyimpan lapisan makna yang jauh lebih tajam dan rumit dari yang terlihat. Yuk kita mulai setelah opening berikut. Kalau kalian suka bahas sejarah yang nggak biasa, jangan lupa subscribe biar kita bisa sama-sama bongkar cerita-cerita tersembunyi kayak gini. Bayangin suasana antara pagi dan senja, cahaya oranye keemasan menyelimuti alam terbuka khas tropis. Bukan hutan lebat, tapi lebih kayak tepi hutan dengan semak liar, kelapa sawit dan rumput tinggi. Di jalan setapak itu ada sepasang pengembara, yang satu perempuan naik kuda putih, menggendong bayi kecil yang terbungkus selendang. Pakaiannya khas, kebaya putih tipis dengan kerudung atau selendang menutupi kepala, mungkin sebagai pelindung dari matahari atau simbol kesopanan Jawa. Di sampingnya, laki-laki berjalan kaki, berpakaian mirip lurik atau kain ikat khas Jawa, mengenakan ikat kepala seperti belangkon yang dililit model turban. Di tangannya ada tombak panjang, di sisinya ada anjing pemburu hitam, simbol penjaga sekaligus penunjuk arah. Gerak langkah mereka tenang, tapi tujuan mereka jelas. Sementara itu, di sisi kiri lukisan, dua harimau duduk dalam semak. Yang satu rebahan, satu lagi tegak waspada. Mereka diam, tapi memperhatikan. Pertanyaannya, siapa yang sebenarnya menguasai jalan ini? Judul lukisan ini adalah Pemandangan Jawa dengan harimau yang mendengarkan suara sekelompok pengembara. Dilukis Raden Saleh pada tahun 1849, saat ia masih tinggal di Dresden. Waktu itu dia baru usia 38 tahun, masih dalam masa-masa puncak kreativitas dan relasi di Eropa. Lukisan ini ia hadiahkan ke Ernest II, seorang bangsawan Jerman yang punya hubungan langsung dengan keluarga kerajaan Inggris. Itu menunjukkan betapa pentingnya posisi Raden Saleh di mata para aristokrat Eropa. Tapi meskipun ia dikenal lewat gaya romantisisme Eropa, isi lukisannya tetap mengandung suara dari tanah Jawa. Raden Saleh memakai elemen lokal, harimau bukan singa, tanaman tropis bukan hutan pinus Eropa, pakaian pengembara, kuda, bayi dalam gendongan, semua khas Nusantara. Tapi gaya visualnya, langit dramatis, siluet gunung, pencahayaan ekstrim, itu khas romantisisme Eropa. Semua gaya tadi mengingatkan kita pada karya-karya seperti Tiger Attacking a Horse, juga Arab Horse Fighting in a Stable. Dua-duanya lukisan dari Eugene Delacroix. Dalam karya-karya seperti itu, harimau atau kuda jadi simbol kekerasan yang liar, eksotisme dunia timur yang buas menurut pandangan kolonial. Tapi Raden Saleh membalik makna itu. Dalam pemandangan Jawa, harimau bukan sekadar binatang liar. Dia diam tapi awas. Dia bukan monster. Dia adalah metafora, simbol ancaman kolonial yang mengintai rakyat yang tampak tenang. Banyak sejarawan percaya ini bukan sekedar lanskap eksotik. Ini jelas sindiran. Rakyat pribumi diwakili oleh pasangan itu terus berjalan di tengah bayang-bayang kekuasaan asing. Mereka tak bersenjata kecuali tombak dan keberanian. Mereka tidak tampak resah, tapi tahu mereka diawasi. Persis seperti rakyat yang hidup di bawah bayang-bayang kolonialisme. Kalau kita perhatikan, perempuan tetap memeluk bayinya dengan tenang, simbol harapan dan keberlanjutan. Sementara sang laki-laki terus berjaga, satu keluarga kecil di tengah medan ancaman besar. Raden Saleh pintar banget menyelipkan pesan perlawanan dalam keheningan. Ia tidak menggambar perang atau kekerasan. Dia menggambar ketegangan yang lebih nyata daripada peluru. Sekarang lukisan ini disimpan rapi di Museum Nasional Latvia di Riga. Tiap detail kecil, dari kerudung perempuan sampai tatapan harimau, masih menyimpan gema perjuangan.
bukan sekedar lukisan, pemandangan atau cerita perjalanan. Ini adalah kode bahwa di balik keindahan dan warna hangat senja, ada pesan yang menunggu untuk ditemukan. Dan kadang, seniman seperti Raden Saleh memilih kuas sebagai senjata, karena ia tahu seni bisa jadi peluru paling tajam.